memulai ibadah terlebih dahulu yang dibawa oleh Enisa dan Feby. Komunikasi dalam keluarga yang atau bisa disebut presefektif dan presefektif Kristen. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Menjelaskan pengertian komunikasi, memahami komunikasi keluarga menurut kekristenan, membedakan komunikasi baik dan buruk dalam keluarga. Baik, Ibu akan menambah sedikit berkomunikasi. Oke, berkomunikasi pada keluarga adalah membangun relasi kita kepada keluarga kita dengan cara seperti kita berbicara kepada orang tua kita. Nah, orang tua kita berbicara menyampaikan isi hati kita kepada orang tua kita, yang dimana agar komunikasi kita ini di dalam keluarga berjalan tidak matinya dengan komunikasi yang renggang. Karena tanpa komunikasi dalam keluarga adalah bisa menyebabkan renggangnya komunikasi yang baik di dalam keluarga. Baik, di sini ada pengertian komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian baik secara pesan, perasaan, dan nilai. Oke, nilai itu yang dimaksud dengan nilai menyampaikan berkomunikasi secara di dalam nilai ini berkomunikasi itu ada dua pilihan, yaitu berkomunikasi yang baik dan buruk. Berkomunikasi yang baik itu menyampaikan komunikasi yang bisa membangun, menghargai, serta memberikan rasa empati kepada sesama kita, terutama di dalam keluarga kita. Baik, dan komunikasi yang buruk itu bisa menghasilkan sakit hati, emosi, terus bisa menyebabkan iri hati. Komunikasi membentuk hubungan dan keharmonisan di dalam keluarga. Baik, sama-sama kita baca Alkitab. Ada yang tidak membawa Alkitab pada pagi hari ini? Semua, Bu. Oke, kalau anak-anak semuanya membawa, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 25. Apakah semua anak-anak sudah mendapatkan? Amin. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya.
Saat itu Karena itu berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan yang kedua ada tertulis dalam Kolose 4 ayat 6. Mari kita buka secara bersama-sama. Sudah dapat, Bu? Sudah anak-anak? Sudah, Bu? Mari kita baca secara bersama-sama. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan yang terakhir ada tertulis di dalam Amsal 15 ayat 1. Di dalam Efesus tadi itu berkata benar. Berkata benar itu membangun relasi komunikasi yang baik, bisa menyampaikan perasaan dengan penuh kasih, menyemangati, memotivasi, serta memberikan pendapat yang baik. Dan di dalam Kolose 4 ayat 6 perkataan yang penuh kasih, sama seperti yang di dalam Efesus tadi itu, perkataan yang penuh kasih itu membangun komunikasi kepada sesama, terutama di dalam anggota keluarga. Dan yang terakhir di Amsal 15 ayat 1, perkataan yang lembut merendahkan amarah. Nah, dengan komunikasi dengan nada yang lembut, kita bisa memahami bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Contohnya, ketika Preti berbicara dengan Indra, Preti menyampaikan perasaannya atau pendapatnya kepada Indra karena Indra ini anaknya sedikit agak nakal. Nah, Preti ini menyampaikan perasaan atau pendapatnya, berkomunikasi baik dengan Indra agar Indra memiliki perubahan di dalam dirinya. Ketika Indra tidak mengerjakan tugas, nah si Preti ini menyampaikan perasaannya dengan cara menegur Indra, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas kamu kepada ibu guru? Nah, jawaban si Indra yang komunikasi buruk ini dengan cara dia, itu nggak urusanmu, itu biar aku yang nanggung semua, kata si Indra gitu. Nah, terus si Indra ini berperasaan komunikasi yang buruk, tidak mau mendengarkan perkataan yang baik dari si Preti. Nah, si Preti ini dengan penuh lembut membiarkan pendapat dari si Indra ini, dan dia memberikan saran lagi. Indra, sebaiknya kamu berubah, mengerjakan tugas kamu agar nilai kamu bagus. Dengan begitulah contoh perkataan yang benar. Baik, di sini ada komunikasi baik. Komunikasi yang baik itu seperti asertif, jujur, penuh empati, dan mendengarkan secara aktif, penuh perkataan dan penghargaan. Baik, di sini itu jujur dalam berkomunikasi ini tidak berbohong kepada sesama, tidak bertele-tele, tidak menjatuhkan, tidak menjudge pada zaman sekarang ini. Dan perkataan yang penuh penghargaan itu yaitu menghargai, memiliki rasa empati. Ketika kawan kita berbicara kepada kita mendengar dengan baik serta memberikan saran atau kata-kata yang baik dengan kawan kita. Dan komunikasi yang buruk ada tertulis menghakimi, membentak, manipulatif, dan tidak mau mendengar. Di sini pernah ada yang menghakimi anak-anak? Tidak, Bu. Yakin? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang menghakimi, Ibu sangat senang karena di dalam komunikasi yang baik pada materi ini, kita tidak boleh berkomunikasi
saja. Oke, Ibu membagikan sekarang. Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak dan anak-anak akan menjawabnya. Oke, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompok. Kelompok pertama yaitu Indra, Freddy, dan David. Kelompok kedua yaitu Resmi, Jenita, dan Elisa. Dan yang ketiga Feby, Mikael, dan Indra. Nanti bisa saling membantu ya anak-anak kalau temannya tidak bisa menjawab. Oke, pertanyaannya ada 3 yaitu Ibu bacakan. Untuk kelompok 1 yaitu apa yang terjadi jika komunikasi dalam keluarga tidak sehat? Untuk kelompok 2, bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi iman seseorang? Dan untuk kelompok 3, jika Yesus hidup dalam budaya komunikasi digital, bagaimana ia akan berkomunikasi dengan keluarganya? Maksudnya ini dengan keluarganya itu dengan keluarga sesama dia ya anak-anak. Bisa diambil juga dalam keluarga anak-anak. Oke, Ibu tunggu jawabannya. Kalau sudah siap boleh maju ke depan. Kami Bu. Ayo Bu, udah. Kami Bu. Ayo ya Bu. Aku dulu Tunggu ya anak-anak. Kelompok lain belum siap. Mari sama-sama kita dengarkan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Kamu ngerti nggak? Jika Yesus hidup dalam budaya komunikasi digital, bagaimana ia akan berkomunikasi dengan keluarganya? Jawabannya kita belajar bahwa penampilan luar tidak menunjukkan. Yesus berkata, Yesus akan tetap berkomunikasi dengan kasih, kejujuran, dan kelembutan baik secara langsung maupun melalui media digital. Ia mungkin menggunakan pesan yang membangun, tidak menyebarkan hoaks, tidak membalas, tidak marah, dan selalu menjaga dunia. Baik, terima kasih anak. Nanti ditempelkan di depan ya anak-anak. Baik, untuk kelompok selanjutnya silakan maju. Tidak dulu ada di HP. Ya, jawaban kami, komunikasi yang tidak sehat menimbulkan konflik, saling curiga, sakit hati, dan jarak emosional. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi iman seseorang? Komunikasi dapat menolong anggota keluarga bertumbuh dalam iman karena mereka melihat teladan Kristus dalam rumah. Sebaliknya, komunikasi kasar atau pemarahan bisa melemahkan iman dan membuat seseorang merasa jauh dari Tuhan. oke, baik anak-anak, terima kasih. Nah, kita sudah belajar tentang komunikasi yang baik di dalam keluarga. Jadi anak-anak semuanya udah pada tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan kita tinggalkan komunikasi yang buruk. Sudah Bu. Oke anak-anak. Baik, di tahap terakhir ini ada kesimpulan. Boleh kita sama baca-baca secara bersama anak-anak? 1, 2, 3, ya. Komunikasi adalah fondasi keluarga yang harmonis. Komunikasi Kristen menekankan kasih, kejujuran, dan kelemah lembutan. Dengan komunikasi yang baik, keluarga semakin serupa dengan teladan Kristus. Oke anak-anak, mulai hari ini kita akan berkomunikasi dengan baik, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan pertemanan kita, dan di dalam sekitar masyarakat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat cinta kasih-Mu sehingga kami boleh melaksanakan pembelajaran kami pada pagi hari ini dengan baik. Itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Saat sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati kami Bapak. Terlebih dahulu Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang telah mendengarkan penjelasan pembelajaran dari
keluarga, pertemanan, dan di dalam sekitar kami, agar kami menimbulkan komunikasi yang baik untuk membangun rasa kasih, rasa kepercayaan, dan rasa empati kepada sesama kami. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.